Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Ulisna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam matkul Hukum Administrasi Pemerintah Daerah. Pendahuluan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin di tingkat lokal, tetapi juga sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Kemudian ada sistem pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah proses demokratis untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, beserta wakilnya. Sistem pemilihan itu ada yang pertama langsung. Pemilih memberikan suaranya secara langsung untuk calon pasangan. Yang kedua tidak langsung, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar Hukum Undang-Undang 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tujuannya mewujudkan demokrasi di tingkat daerah dan memberikan kesempatan partisipasi langsung bagi masyarakat. Ketentuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kemudian pihak yang terlibat yaitu KPU daerah sebagai penyelenggara, Panwaslu atau Bawaslu untuk pengawasan, pasangan calon yang disusulkan partai politik atau independen, pemilih yang memenuhi syarat. Syarat umum pemilih yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berusia minimal 17 tahun atau sudah atau pernah menikah. Kemudian tahapan pilkada yang pertama pendaftaran calon, yang kedua kampanye, yang ketiga pemungutan suara, yang keempat penetapan hasil. Sistem kepartean dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama peran partai politik, yang pertama itu mengusung pasangan calon kepala daerah. Yang kedua memberikan dukungan politik dan logistik. Kemudian persyaratan pengusungan, yang pertama harus didukung oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau 25% akumulasi suara sah di pemilu legislatif daerah. Kemudian kelebihan sistem kepartean, yang pertama mempermudah proses seleksi calon, yang kedua dukungan politik lebih terstruktur. Kemudian kritik terhadap sistem kepartean, yang pertama cenderung elitis dan kurang melibatkan independen masyarakat, yang kedua potensi praktik politik uang. Kemudian ada ketentuan pidana pilkada. Yang pertama itu jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran itu biasanya berupa politik uang, kampanye hitam, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berupa denda, hukuman penjara, diskualifikasi calon jika terbukti melanggar. Lembaga penegak hukum, sentra, Gakumdu, penegak hukum terpadu, dan Bawaslu dan Polri. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pelaksanaan pilkada langsung. Yang pertama dasar hukum pelaksanaan pilkada langsung pertama kali. Kemudian ada mengatur tata cara pemilihan, pemungutan suara, dan penetapan hasil. Syarat calon, yang pertama pasangan calon harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Yang kedua membuka peluang untuk calon independen dengan aturan tambahan. Peran DPRD, yang pertama mengawasi pelaksanaan pilkada, yang kedua KPU daerah, yang ketiga ditugaskan menyelenggarakan pilkada di tingkat daerah. Kesimpulan, pilkada sebagai wujud demokrasi lokal. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.